Oke, perkenalkan nama saya Abdurrahman Arif, NPM 25703038 Dengan ini saya dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Informatika. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas search algorithm, di mana ada 11 algoritma search yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada breadth first search, the Dijkstra algorithm of uniform cost search, deep first search, and the problem of memory, deep limited and iterative deepening search, bidirectional search, greedy based first search, Astar search, search contours, satisfying search, memory bounded search, dan bidirectional rational heuristic search. Di mana yang pertama ini kita membahas breadth first search. Breadth first search itu atau biasa disebut BFS, menelusuri graf secara level by level dari node start menjelajah semua node pada kedalaman K sebelum ke dalam K plus 1. Untuk graf tak berbobot, BFS ini menjamin menentukan alur dengan jumlah edge paling sedikit sorted by hops. Tetapi frontier bisa sangat besar pada branching faktor tinggi. Nah, di sebelah kiri ini ada penelitian terdahulu atau sebagai referensi ya dari Tom Everett dan Marcus Hutter tentang analytical result of the BFS versus DFS algorithm selection problem. Setelah yang saya pahami atau yang saya baca, saya mendapatkan 3 poin. Pertama itu dari penelitian terdahulu ini menyajikan model analitik untuk memperkirakan runtime ekspektasi BFS versus DVS berdasarkan struktur pohon atau graph, atau bisa disebut branching factor distribusi goal. Yang kedua, poin kedua itu BFS unggul bila solusi relatif dangkal atau shallow karena menjelajah per level, mengungkap solution cepat di level yang rendah itu. Namun biaya memori atau ukuran frontier ini dapat menjadi bottleneck gitu pada branching tinggi. Penulis menekankan perlunya memilih algoritma berdasarkan kayak struktur masalahnya. Oke, masuk yang kedua itu the Dijkstra algorithm atau uniform cost search. Sepengetahuan saya, the Dijkstra itu singkatnya begini, pencari rute terpendek gitu. The Dijkstra UCS dalam konteks search memperluas node berdasarkan biaya kumulatif terkecil sehingga menjamin menentukan jalur biaya minimum pada graf berbobot non-negatif. Seperti sebelumnya, penelitian terdahulu dengan penulis Noshita dan kawan-kawan tentang analisis perilaku ekspektasi Dijkstra, analisis teoritis. Saya di sini mendapatkan 2 poin ya. Yang pertama itu memberikan analisis ekspektasi kompleksitas berperilaku Dijkstra pada struktur graf tertentu, memperlihatkan faktor struktural atau kepadatan distribusi bobot yang mempengaruhi performa gitu. Terus implikasi praktisnya pemilihan struktur data atau priority queue dan optimalisasi early exit saat node goal muncul berpengaruh signifikan pada runtime. Yang ketiga ada DFS ya. DFS itu uh, menelusuri cabang sedalam mungkin sebelum backtracking
DFS menggunakan ruang memori yang relatif kecil, proporsional kedalaman, tetapi tidak menjamin jalur terpendek dan rawan infinite loops tanpa visit check gitu loh. Nah, penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh eksternal oleh JHR nih, dengan judul Memory Deep First Search Algorithm for Grid Graphs, memperkenalkan teknik DFS untuk lingkungan eksternal memori, menurunkan biaya saat graf terlalu besar untuk memori utama, menunjukkan skalabilitas DFS graf yang optimisasi ya, relevan saat memori fisik terbatas. Oke, berikutnya ada deep limit search atau DLS ya, dan iteratif deepening search atau IDS. DLS dan DFS ini dengan batas kedalamannya, IDS menjalankan DLS dengan limit 0, 1, 2 sampai seterusnya sampai menemukan solusi. Jadi IDS ini mengkombinasikan memori rendah DFS dengan optimalitas BFS untuk research gitu. Ah, sebagai referensi, Richard E. Korf ini membuat Deep First Interactive Deepening. Korf membuktikan IDS adalah optimal pada research yang memiliki overhead waktu yang sering dapat diterima dibandingkan BFS. Namun menggunakan ruang sangat cocok bila kedalaman solusi relatif kecil dan memorinya terbatas. Seterusnya ada bidirectional search. Bidirectional search itu menjalankan pencarian dari start dan goal gitu. Hall dan kawan-kawan memperkenalkan algoritma MM yang menjamin frontier bertemu di tengah gitu, mengurangi eksplorasi eksponensial dan memperbaiki efisien pada domain pencarian tertentu itu. Eh, yang dilakukan oleh Robert dan kawan-kawannya itu memperkenalkan algoritma yang menjamin pertemuan di tengah, memberikan batasan ekspansi yang lebih baik daripada naive birasional gitu. Eksperimen mendukung signifikan reduction dan in-node expanse dibanding unik directional search di domain yang sesuai. Selanjutnya ada Greedy Best First Search ya, GBFS. Greedy Best First Search ini adalah algoritma pencarian terinformasi yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk pencarian jalur yang pemecah masalah. Ia beroperasi dengan memprioritaskan perluasan simpul yang tampak paling dekat dengan tujuan berdasarkan fungsi heuristik. Penelitian sebelumnya yang saya jadikan sebagai uh, referensi ya, Hoffman. Jadi si Hoffman ini menunjukkan bahwa pendekatan greedy heuristik ini yang baik domain spesifik menghasilkan planner yang cepat dan efektif, praktis meskipun tidak optimal ya. FF dan first downward menggunakan varian greedy atau heuristik untuk skala besar. Metode yang digunakan itu implementasi planner berbasis greedy heuristik. Heuristiknya itu eksperimental pada domain planning atau IPC benchmark ya. Temuan kuncinya itu heuristik yang informatif menghasilkan
rencana cepat. Solusi situasional tapi sangat berguna pada aplikasi running time. Namun keterbatasan penelitian ini kualitasnya sangat tergantung pada heuristik. Tidak ada jaminan optimalisasi gitu. Baru yang kedua ada A-star search, algoritma A bintang ya. Algoritma pencarian A bintang adalah algoritma pencarian terinformasi yang digunakan dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan untuk menentukan jalur terpendek secara simpel awal dan simpel tujuan. Dalam suatu grafik ini banyak digunakan dalam masalah seperti pencarian jalur, bidang-bidang seperti pengembangan permainan, robotika, dan sistem navigasi lainnya. Penelitian sebelumnya juga Nelson Raphael ya, menuliskan a formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths gitu. Paper menjelaskan Astar secara formal membuktikan bahwa optimalisasi bila heuristik admissible konsisten dan pentingnya heuristik untuk mengurangi eksplorasi ini adalah rujukan teoritis utama untuk semua implementasi heuristic search. Metode yang digunakan adalah definisi formal, bukti teoritis, dan contoh heuristiknya. Temuan kuncinya adalah Astar optimal dan komplit ya. Performance tergantung pada kualitas heuristik atau admissibility dan informativeness. Keterbatasannya di penelitian ini kinerja bergantung heuristik dan memorinya ada worst case tetap eksponensial. Selanjutnya ada search contours heuristic analysis. Pencarian heuristik search adalah salah satu metode pemecah masalah yang menggunakan aturan praktis, rules of thumb, atau estimasi cerdas untuk menemukan solusi yang baik atau mendekati optimal dalam waktu yang wajar gitu ya. Terutama ketika menggunakan metode pencarian lengkap, algoritma terlalu lambat untuk tidak praktis. Metode ini mengorbankan jaminan optimalitas demi efisiensi gitu. Oke, terus ada core Fellner disjoint pattern dataset heuristic gitu. Fellner dan kolega mengembangkan pattern database heuristik dan metode visualisasi ya. Contoh contour maps atau F-value distribution dan menganalisis bagaimana heuristik menuntun Astar dan mempengaruhi frontier. Paper-paper mereka ini sering menghadirkan visual atau empirik ya untuk membantu memahami perilaku search gitu. Metode yang dilakukan oleh peneliti ini pembuatan pattern dataset heuristik, eksperimen pada puzzles atau planning, visualisasi, distribusi value, temuan kuncinya heuristik kuat atau MIS PDB secara gratis mengurangi not expanded contour visualization membantu menjelaskan kenapa gitu. Keterbatasannya pattern database perlu preprocessing data dan memori ya. Visualisasi kurang pada graf besar yang kompleks. Lalu lanjut ke satisfying search. Pencarian yang memuaskan dalam konteks kecerdasan buatan mengacu pada algoritma pencarian yang bertujuan menemukan solusi yang cukup baik ya
dan bukan solusi yang optimal. Pendekatan ini sering digunakan ketika menemukan solusi optimal secara komputasi terlalu mahal untuk tidak diperlukan gitu ya. Untuk masalah yang diberikan, penelitian sebelumnya Hessen dan Zhou gitu kan dengan judul Anytime Heuristic Search. Hessen dan Zhou ini menguraikan konsep anytime search termasuk wake A-star dan strategi refinement menurunkan wake untuk mendapatkan solusi cepat lalu memperbaiki kualitas seiring waktu. Paper memberikan eksperimen pada sliding tile ya, dan planning. Metode yang digunakan adalah desain algoritma anytime, ARA star, WA star, eksperimen runtime versus solution quality gitu. Temuan kuncinya adalah uh, WA star menghasilkan solusi awal cepat dengan kuantitas suboptimal gitu ya, yang dapat diperbaiki. Trade-off runtime eh, lalu ke solution quality dipetakan. Keterbatasannya tidak memberikan jaminan optimalitas awal atau tuning weight sensitif ya. Baru lanjut ke memory bounded ASTAR. Memory bounded ASTAR ini adalah varian dari algoritma pencarian ASTAR yang dirancang khusus untuk beroperasi dalam batasan memori yang ketat dan tetap tidak seperti ASTAR standar yang mungkin memerlukan memori eksponensial untuk masalah besar. SMA Star mengelola penggunaan memori dengan cara memangkas pruning node ya, yang paling tidak menjanjikan secara dinamis saat memori tercapai gitu. Penelitian sebelumnya juga eh, Zhou Hassan ya, tetap yang sebelumnya juga mengadaptasi Astar untuk lingkungan dengan memori terbatas ya. Menggunakan strategi penghapusan node, last promising dan heuristic backup sehingga memungkinkan pencarian graf besar dengan batas memori gitu. Metodenya desain algoritma memory bounded analisis eksperimen pada graf problem heuristic backup. Temuan kuncinya ada dengan memori terbatas, algoritma tetap menemukan solusi yang mendekati optimal gitu. Memperlihatkan trade-off memori, waktu dan kualitas solusi itu sangat bergantungan ya. Keterbatasan penelitian ini adalah implementasi dan parameter tuning yang cukup rumit ya. Performance ini bergantung pada bagaimana node yang diturunkan. Lanjut berikutnya ada bidirectional heuristic search ya. Pencarian heuristik dua arah ya, artinya yang berfokus pada algoritma MM. MM itu mid in the middle ya. Dengan variannya dalam bahasa Indonesia. Algoritma MM ini adalah algoritma pencarian heuristik dua arah yang terkenal menjamin pencarian maju dan mundurnya akan bertemu di tengah gitu, atau jalur yang cukup optimal gitu ya. Hal ini berbeda dengan beberapa algoritma sebelumnya yang bisa terdegradasi menjadi pencarian dua pencarian searah yang terpisah gitu. Penelitian sebelumnya juga telah melakukan Holte dan kawan-kawan memperluas ide bidireksional dengan heuristik terintegritas menawarkan algoritma yang menjamin pertemuan efisien dan mengatasi source of duplication serta meeting serialization. Paper menjadikan bukti bahwa eksperimental yang menunjukkan
pengurangan nodes expanded relatif signifikan gitu ya. Metodenya adalah kombinasi heuristik, forward atau backward, control meeting point, eksperimen perbandingan dengan Alstar. Di penelitian ini mereka menemukan bidirectional heuristik dapat mengungguli atau yang mengunggul ya bahasanya unik directional Alstar pada domain yang memungkinkan backward heuristik penanganan duplikat dan mid presentation penting. Keterbatasannya memerlukan heuristik backward ya, kadang sulit dan kompleksitasnya implementasinya juga lebih tinggi. Oke, di sini selanjutnya di sini saya ada melakukan identifikasi algoritma pencarian terbaik ya untuk rute dari Arad ke Kares menggunakan evaluasi not expanded dan running time ya. Di mana penelitian ini dilakukan menggunakan Google Colab ya. Colab dengan menguji setiap algoritma berdasarkan path, cost, not expanded, runtime, dan efisiensi heuristik. Selain itu, saya juga melakukan tinjauan jurnal akademik untuk setiap algoritmanya gitu ya, sehingga hasil akhirnya bisa dibandingkan antara teori dan implementasi nyata. Oke, di mana di sini di layar ini adalah peta Romania ya. Setiap kotak merah adalah kota dan setiap garis itu adalah mm, penghubung jarak antar kota ya dalam kilometer gitu. Penelitian ini juga tugas algoritma menentukan rute terbaik dari Arad menuju Bukares. Eh, yang dimana Bukares itu kota ibu kotanya Romania ya. Graf ini sudah lama digunakan sebagai standar untuk eksperimen pencarian dalam AI ya. Karena strukturnya cukup kompleks, memiliki banyak cabang dan terdapat banyak rute alternatif. Sedikit saya menjelaskan di sini ya. Metode eksperimen itu semua algoritma yang sebelah tadi kita bahas dengan not awalnya itu Arab, goalnya itu coverage ya. Metrik evaluasinya itu ada PET atau rute yang ditemukan, ada cost atau total jarak, pet length atau jumlah node yang dilewati, ada nodes expanded atau seberapa banyak node diperiksa ya. Ada run times ya dalam detik itu. Kenapa saya melakukan ini? Tujuannya adalah melihat algoritma mana yang paling cepat dan efisien memberikan jalur yang optimal. Namun di sini saya melihat setelah saya melakukan percobaan model, ini hasil petnya di mana hmm, di peringkat satu itu ada BFS dengan petnya itu Arad ke Sibiu ke Faragas atau Bukaret, costnya itu 450, notnya 4, runtime-nya sangat cepat ya. Directional BFS bekerja dari dua arah sehingga pencarian
bertemu di tengah. Ini selaras dengan jurnal si Holte ya, yang Holte tadi ya, yang 2016 bahwa kompleksitas turun drastis. Terus yang kedua ini ada bidirectional heuristic, di mana cost-nya itu 418, node-nya itu sangat kecil ya, 4 ya, path length-nya itu 5, range-nya termasuk cepat. Hmm, sangat efisien karena pencarian dua arah plus heuristik ya. Yang peringkat tiga, yang ketiga ini adalah weighted Astar ya. Cost-nya di mana? 450, node-nya 4, atau runtime-nya tersepat di 4 algoritma top gitu ya. Kalau ini dia mengorbankan optimalitas demi kecepatan. Persis seperti hasil Hessen dan Zhou yang 2007 ya. Ya begitu ini hasilnya. Nah, untuk ini kita lihat, kita analisis sedikit grafik nodes expanded-nya lah. Tabel yang ini adalah tabel node expanded, adalah jumlah node yang dievaluasi algoritma menemukan solusi itu. Semakin sedikit nodes dan diekspansi, semakin efisien juga lah algoritma. Dari grafik kita lihat uh, beberapa pola penting ya. Saya akan ngasih tahu contoh-contohnya gitu. Contoh ada di IDS nih, IDS yang tertinggi ya. Nah, IDS ini yang paling boros node yaitu 26. Ini sesuai teori si Korf yang menyatakan IDS mengulang pencarian dari path dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai apa, mencapai goal gitu. Baru kita lihat lagi, oke, kita lanjut. Tadi sampai hmm, kita lanjut ke yang grafik notes ya, grafik running time. Hasilnya sangat menarik. Hampir semua algoritma berjalan sangat cepat, yaitu di bawah 0,1 detik ya. Wake Astar dan Grady Directional Heuristic adalah yang tercepat, ya kan? Uh, se- Namun, runtime ini bukan salah satu faktor penting. Kualitas jalurnya juga harus dipertimbangkan. Kita lanjut kesimpulannya. Jadi, eksperimen Colette menunjukkan bahwa eh, hasil semua algoritma konsisten dengan teori dan jurnal yang kita review tadi ya. Astar terbukti paling cepat dan efisien dan optimal. Sementara Wake Astar dan Bidirectional Heuristic menjadi pencarian tercepat. IDS unggul dengan efisien memori, sedangkan Grady sangat cepat namun tidak optimal. Perbandingan jurnal memperkuat temuan bahwa kualitas heuristik dan struktur graf sangat menentukan performa algoritma recommended. Performa algoritma recommended itu Astar untuk umum ya, Wake dan Astar untuk speed, bidirectional untuk domain dua arah. Berikut sini adalah 11 dengan algoritma tadi yang menggunakan eh, jurnal penelitian mereka ini sebagai referensi. Oke, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini tadi hasil untuk dari Arab ke eh, Brutus ya, Bukares. Jadi ini tidak, saya tidak menjamin ketika ada arah yang dari ini saya melakukannya A ke B, entah dari C ke D itu menggunakan algoritma yang lain mana yang lebih efisien. Nah, itu coba teman-teman lakukan sendiri gitu. Oke, berikut
yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.